Shalom Aleihim, sahabat Shalom untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, puji syukur kalau saat ini kita masih kembali berkumpul di tempat ini. Ya, tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu kita meninggalkan tahun 2024, tahun Gregorian. Ya, walaupun kita kemarin sudah merayakan kita punya tahun baru Ibrani 5785. Tahun Gregorian kita akan meninggalkan selang beberapa hari lagi. Bapak Ibu, kita mengingat perjalanan kita selama setahun. Bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah perlu diperbaiki atau tetap pertahankan yang itu-itu saja? Atau merasa bahwa saya ini harus merubah diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, memasuki tahun 2025, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi yang pasti kita mempersiapkan diri, berjalan bersama-sama dengan Bapak Yahweh tidak perlu takut. Ya, berjalan dengan Bapak Yahweh kita pasti aman. Kalau sekarang kita lihat dunia mulai bergoncang, ya, karena peperangan di mana-mana, tapi kita tidak perlu takut karena pasti Bapak Yahweh melindungi kita. Nah, bagaimana kita harus membina hubungan kita dengan Bapak Yahweh? Bagaimana relasi manusia dengan Tuhan, yaitu Bapak Yahweh Elohim kita? Ya, kita pertanyakan kepada diri kita, bagaimana kita punya relasi atau hubungan selama ini dengan Bapak Yahweh? Apakah sangat intim atau suam-suam kuku atau memang tidak sama sekali? Karena memang jiwa kemanusiaan kita ini kadang-kadang lebih besar dari jiwa spiritual kita. Oleh karena itu Bapak Yahweh tantang kita di tahun 2025, apakah kamu semakin dekat dengan aku atau kamu semakin jauh dengan aku? Yang semakin dekat dengan Bapak Yahweh pasti diberkati. Yang semakin jauh maka berkat juga semakin jauh. Bapak Ibu, itu yang awasan untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membaca satu firman Bapak Yahweh yang saya pilih dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Ini berbicara mengenai perumpamaan pesta perkawinan atau perjamuan kawin. Saya baca, demikian firman Bapak Yahweh. Dan seraya melanjutkan, Yeshua berkata lagi kepada mereka dalam perumpamaan dengan mengatakan, kerajaan surga diumpamakan dengan seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya, dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang ke pesta pernikahan itu, tetapi mereka tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba yang lain seraya berkata, katakanlah kepada mereka yang diundang, lihatlah, aku telah menyediakan hidanganku, lembu-lembu jantan yang tambun-tambun milikku, yang telah disembelih dan semuanya telah tersedia. Datanglah ke pesta pernikahan itu. Namun dengan mengabaikannya, mereka pergi, yang seorang ke ladangnya dan yang lain ke usahanya. Dan yang selebihnya sambil menanggapi para hambanya, mereka menyiksa dan membunuhnya. Dan ketika mendengarnya raja itu marah, dan dengan mengirimkan tentaranya, dia membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian dia berkata kepada hamba-hambanya, sesungguhnya pesta pernikahan telah siap, tetapi mereka yang telah diundang tidaklah layak. Oleh karena itu, pergilah ke lorong-lorong jalan dan undanglah ke pesta pernikahan itu sebanyak yang kamu jumpai. Dan hamba-hamba itu seraya keluar ke jalan-jalan. Mereka mengumpulkan semua orang sebanyak yang mereka jumpai, yang jahat maupun yang baik. Dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk makan. Dan raja itu ketika datang menyaksikan mereka yang duduk makan, di situ ia melihat seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta pernikahan. Dan dia berkata kepadanya, hai teman, bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan? Namun dia terdiam. Kemudian raja itu berkata kepada para pelayannya yang mengikat kaki dan tangannya, angkatlah dia dan campakkanlah ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertak gigi.
Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya kasih warna merah. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bapak Ibu, sedikit lagi waktu kita akan makan perjamuan, ya. Kita sudah diundang, Bapak Ibu, di dalam pesta pernikahan, tapi tunggu waktunya saja. Bapak Ibu yang sekarang menyembah Bapak Yahweh dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu sudah pegang undangannya. Tinggal tunggu waktunya, dia punya tanggal, lalu hari apa, bulan apa. Nah, itu kita akan pergi ke pesta pernikahan. Kita diundang Bapak Ibu. Jangan sampai undangan itu jatuh Bapak Ibu, ya. Atau jangan sampai undangan itu rusak Bapak Ibu. Karena ketika kalau jatuh rusak, sudah pasti ketika sampai di tempat pernikahan, orang akan menanyakan mana undanganmu, ya. Nah, Bapak Ibu, perkawinan, pesta perkawinan di Kanaan ini, ya, atau perjamuan kawin ini nanti menggambarkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika terjadi pengangkatan Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu banyak orang, ya, banyak orang kalau kita lihat kalangan Kristen sangat banyak sekali, kalangan penyembah Bapak Yahweh sangat banyak sekali. Tapi pertanyaan, apakah mereka menyembah benar-benar Bapak Yahweh atau tidak? Ya, kalau kalangan Kristen 99% masih menyembah Arab dan Yunani, Tuhannya Arab dan Yunani, ya. Sementara para penyembah Bapak Yahweh, ya, kita yang minoritas dari yang paling minoritas, ya, itu pun masih main-main Bapak Ibu, ya, masih main-main. Sebentar-sebentar setia, sebentar-sebentar tidak setia. Nah, itu menjadi gambaran Bapak Ibu bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya terpanggil tapi tidak terpilih. Ya, kita harus berusaha menjadi orang yang terpanggil tapi juga terpilih. Ya, supaya sama-sama masuk dalam pesta pernikahan, perjamuan anak domba itu, Bapak Ibu. Nah, berbicara mengenai pesta pernikahan itu berarti ada relasi. Ya, ada relasi. Relasinya maksudnya ada hubungan. Kalau orang tidak kenal tidak mungkin tidak undang. Ya, Bapak Ibu. Sekarang saya mungkin punya anak, tiba-tiba saya undang orang yang tidak kenal, ya tidak mungkin. Saya undang orang yang kenal, undangannya disebar di mana-mana. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menjaga relasi itu, undangan itu kita jaga supaya jangan ada putus hubungan antara kita dengan orang yang mengundang kita. Begitu pula relasi kita dengan Bapak Yahweh, jangan sampai terputus. Undangan yang Bapak Yahweh sudah kasih, jangan sampai tersobek, hilang atau rusak. Ya, nah. Seperti tadi, kita punya materi relasi manusia dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, nah, relasi manusia dengan Tuhan itu berarti Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan Roh HaKodes. Ya, nah, ada 3 tahapan relasi kita dengan Tuhan kita, Bapak Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach. Supaya kita tahu posisi kita sudah sampai relasi tingkatan hubungannya dengan Tuhan kita itu seperti apa. Ya, masih biasa-biasa saja, sudah dekat atau semakin intim, ya. Nah, relasi yang pertama Bapak Ibu, relasi sebagai pengikut. Ya, relasi kita dengan Tuhan sebagai pengikut. Yang kedua, relasi kita dengan Tuhan sebagai murid. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, relasi kita dengan Tuhan sebagai mempelai. Ya. Ini ada hubungannya Bapak Ibu antara relasi sebagai pengikut dengan murid dan murid dengan mempelai. Ada tahapannya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa loncat-loncat pagar. Nah, bagaimana tahapan-tahapan itu terjadi? Tahapan relasi sebagai pengikat itu tahapannya pengenalan, ya. Pengenalan akan Tuhan. Ya, kalau kita lihat dari relasi ini semuanya mengakui bahwa Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach adalah juru selamat. Tapi ada bagian-bagian yang di mana tahap relasi sebagai pengikat masih dalam tahap pengenalan. Bapak Ibu ingat cerita Yeshua memberi makan 5.000 orang. Bagi saya itu hampir 10.000. Karena 5.000 itu dihitung laki-lakinya, belum dihitung perempuan dan anak-anaknya. Jadi ketika firman mencatat Yeshua memberi makan 5.000 orang, itu 5.000-nya laki-laki, belum tercatat perempuannya. Kalau relasi sebagai
Pengikut tahapannya pengenalan, mengenal nama Bapa Yahweh, mengakui Bapa Yahweh dalam Yesua Masias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah kalau sebagai pengikut Bapak Ibu, ya itu artiannya luas. Luas dalam arti gini, dia bisa saja terus mengikuti dan menjadi murid, tapi kemudian dia bisa saja mundur. Ya, mundur karena apa? Karena beban masalah, mundur karena pekerjaan, mundur karena ada hal-hal lain. Jadi pengikut ini dia bisa 50% dia bisa mengikut Tuhan, 50% dia bisa berbalik. Kalau pengikut, jadi dia tidak terikat secara langsung. Dia tidak terikat secara langsung. Nah, sedangkan relasi sebagai murid itu dia tahapannya pendalaman, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau lihat murid-murid, kita sebagai murid itu pasti tahapannya pembelajaran lebih dalam, memahami sesuatu. Kita bukan yang berdiri di samping-samping jendela, itu masih sebagai pengikut. Tapi kalau sudah menjadi murid, itu berarti dididik secara khusus. Ya, dididik secara khusus untuk lebih mengenal dan mau menjadi seperti yang diajarkan oleh gurunya. Ya. Sementara relasi sebagai mempelai itu berarti sudah ada ikatan yang langsung. Kamu dan saya bukan lagi dua tapi menjadi satu. Seperti namanya mempelai, itu berarti antara kekasih jiwa dengan kekasih jiwanya. Ya, hubungan suami dan istri, hubungan antara cewek dan cowok yang sementara pacaran, itu berarti kasihnya sangat tinggi Bapak Ibu. Cintanya luar biasa. Istilah gini, dirimu diriku, diriku juga dirimu. Ya, itu berarti sudah ada ikatan yang sangat mendalam. Nah, kita akan membahas lebih lanjut Bapak Ibu bahwa ketika kita menjadi pengikut, ya, pengikut itu cuma menerima, lebih banyak menerima. Seperti yang tadi saya katakan, Yesua memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu diberi makan oleh Yesua dan para muridnya. Ya, itu diberi makan. Jadi dia hanya terima saja. Dia hanya terima. Untuk menjadi pelaku atau tidak, itu tergantung dia. Makanya tadi saya katakan, dia bisa saja 50%. Dia ikut, 50% dia berbalik. Ya, jadi dia mengikuti saja. Nah, yang 5.000 orang ini, apakah 5.000 orang terus mengikuti Yesua? Tidak kan? Yang ikut terus cuma 12 murid, Bapak Ibu. 12 murid saja yang ikut. Nah, 12 murid ini yang diberikan tanggung jawab dan kepercayaan oleh Bapak Ibu untuk memberi makan 5.000 orang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita jangan hanya sebagai pengikut, tapi kita juga harus bertindak sebagai murid. Artinya gini, tugas tanggung jawab kita dalam pelayanan maupun apa saja yang dipercayakan Bapak Yahweh, kerjakanlah itu seturut kasih dan kehendak Bapak Yahweh. Ya, supaya Bapak Yahweh berkenan bahwa ini loh murid-murid saya. Dia dari tingkatan pengikut, dia sudah menjadi murid. Karena murid itu juga dipilih. 12 murid itu dipilih Bapak Ibu. Ya. Nah, sampai di mempelai ini tahapannya berarti luar biasa. Ada proses yang harus Bapak Ibu jalani. Tidak gampang-gampang untuk menjadi seorang mempelai. Sama seperti satu pasang suami istri. Sebelum menjadi suami istri kan dia melewati prosesnya. Harus mengenal dulu, mendalami masing-masing punya karakter dulu. Nah, kemudian baru ada ikatan menjadi sepasang mempelai. Nah, sepasang mempelai ini berarti lain tahu lain punya keburukan, lain tahu lain punya kelebihan. Ya, saya kasih contoh. Kalau biasanya saat kita pacaran, kalau kita pacaran kita mau kentut, dekat kita punya pasangan kita itu tahan, pasti perutnya kembung, kita tahan pasti. Ya, tapi kalau sudah nikah, di dalam kamar itu saling membombardir. Ya, betul Ibu Nina ya? Pasti membombardir ya. Karena istilah sudah tidak ada malu-malu, ini kan sudah suami istri. Ya, kalau masih pacaran itu jaga image. Jaga image, jangan sampai dibilang, waduh saya punya cowok ini tidak benar ini. Ya, kentutnya sembarangan. Itu contoh Bapak Ibu. Nah, jadi sampai di tahapan relasi atau mempelai ini berarti hubungannya semakin kuat. Itu berarti dia punya kelemahan kita terima, dia punya kelebihan juga kita terima. Jangan sampai cuma kelebihannya kita terima tapi kelemahan tidak mau kita terima. Sama seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu, sampai di tahapan mempelai ini dia menerima semua kekurangan kita. Kalau dia tidak menerima kekurangan kita, Bapak Yahweh tidak turun dalam wujud Yesus Masias untuk menyelamatkan kita. Ya, justru karena dia sangat tahu kita ini orang-orang yang kotor, kita ini besi yang sudah berkarat, ya, kita ini orang-orang yang memang tidak secara manusia tidak bisa diperbaiki.
makanya dia harus turun secara langsung untuk memperbaiki kita. Ya, itu baru namanya mempelai, menerima kita apa adanya. Nah, kita masuk lebih jauh Bapak Ibu supaya kita lebih mengerti. Ya? Nah, menjadi pengikut seperti ini ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, ketika dia mengajar kepada para pengikutnya. Kalau perhatikan Bapak Ibu di dalam kitab suci, ya, Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya ini semuanya perumpamaan. Bapak Ibu, semuanya perumpamaan. Coba baca. Ya, kalau pengikut mau 4.000 orang, mau yang 6.000 orang, semuanya Tuhan Yesus menceritakan tentang Samayim, tentang keberadaan Bapa Yahweh itu dengan perumpamaan. Tapi kepada murid-muridnya dia cerita secara langsung. Dia cerita secara langsung apa yang menjadi rahasianya. Ya, tapi kepada orang lain yang menjadi pengikut, dia hanya mengambarkan perumpamaan. Nah, orang yang menjadi pengikut sudah pasti mengikuti ajaran dari teladan Yesus, karena dia mendengar secara langsung. Kalau kita mendengar dan kita membaca dari kitab suci. Ya, yang kedua, dia menerima Yesus sebagai juru selamat, itu otomatis. Ya, kalau terima ajarannya berarti pasti terima Yesus sebagai juru selamat. Yang ketiga, dia menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ya, karena dalam ajaran Yesus ada perintah yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, fokus pada penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dia menerima pengajaran, itu yang dijalankan dalam kehidupan dia, iman dia. Tapi apakah dia setia, itu belum tentu sebagai pengikut. Ya, banyak para penyembah Bapa Yahweh di luar sana yang sebagai pengikut, mereka menjalankan 4 hal ini, ya. Tapi kadang-kadang suam-suam kuku, Bapak Ibu. Ya, itu berarti tahapannya masih sebagai pengikut, belum menjadi murid. Nah, contoh orang-orang yang mengikuti Yesus tanpa meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka. Yang ikut Yesus ini semuanya pasti ada pekerjaannya, Bapak Ibu. Ya, makanya ketika Yesus selesai mengajar, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Tapi Tuhan Yesus ajarkan kita untuk ikut dengan setia. Saya minta Ibu Yesi coba baca di Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 dan dia berkata kepada semua orang, jika seorang ingin mengikutiku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya sebagai hari, lalu mengikut aku. Ya, kalau mau ikut Yesus, menyangkal diri. Menyangkal diri bukan berarti orang lupa ingatan, ya, bukan orang lupa ingatan. Menyangkal diri berarti tinggalkan tuh kebiasaan-kebiasaan buruk, hal-hal kedagingan, itu yang namanya menyangkal diri. Lalu pikul salib bersama-sama dengan Yesus. Ya, kenapa pikul salib, Bapak Ibu? Karena kita harus menjalani proses. Kalau cuma senang-senang saja, nanti kita tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi harus ada proses yang kita jalani supaya kita tahu bahwa Tuhan kita menyertai dan di situ ada mujizat dan berkat. Ya, kalau kita tidak menjalani proses, kita tidak memikul salib, kita anggap biasa-biasa saja. Oke, yang kedua Bapak Ibu, murid Yesus. Kalau murid Yesus ada didikan secara pribadi. Ya, didikan secara pribadi. Namanya kalau kita sekolah berarti kita dididik secara pribadi. Beda dengan orang yang tidak sekolah. Yang dia mungkin belajar dari luar, tapi kalau orang yang sekolah itu dididik secara khusus. Ya, makanya dari para murid ini kemudian menyebar firman di seluruh penjuru bumi. Ya, ketika hari Pentakosta, ya, ada 3.000 orang bertobat. Karena kenapa? Ada api Roh Kudus yang turun di atas para murid. Ya, karena di situ Yesus bertahta di atas mereka. Ada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus saat itu. Bahwa ketika aku naik akan kembali Roh Kudus atau si penghibur itu. Nah, kalau murid seperti apa Bapak Ibu? Dia belajar secara langsung dari Yesus. Ya, dia belajar secara langsung. Ketika dengan pengikut berbicara mengenai perumpamaan, ketika dengan Yesus dia lebih memperdalam dan mengungkap rahasia itu. Dia tidak lagi memakai perumpamaan, dia langsung menjelaskan. Ya, kalau contoh di sekolah kita belajar 1 tambah 1 2. Tapi kemudian kita dengan para pengikut kita belajar 1 tambah 1 2. Tapi kemudian sampai kita di sekolah kita lebih mendalam, 1 tambah 1 bisa jadi 11, bisa jadi 12. Ada dia punya rumus-rumusnya. Itu berarti lebih mendalam lagi. Apalagi bicara soal fisika dan kimia, lebih mendalam lagi.
Ya. Lalu kemudian yang berikut, menerima ajaran dan pelatihan intensif. Artinya terus menerus. Seperti kalau kita belajar pencak silat, berarti harus belajar terus menerus, dilatih khusus oleh guru kita. Nah, itu peran kita sebagai murid, dididik secara khusus, ya, karena ada spesialnya sebagai seorang murid. Lalu kemudian menjalani hidup seperti Yesua. Apa yang guru ajarkan, itu yang kita jalani. Teladan guru itu yang sering kita ikuti, ya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menjadikan kita punya guru sebagai teladan. Guru besar kita, guru agung kita adalah Yesua. Itu yang patut kita teladani. Karena tidak ada cacat celah di dalam kita punya guru besar, yaitu Yesua HaMashiach. Kemudian, murid itu dia fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan rohani. Ya, dia punya iman, bukan iman gaba-gaba. Orang Ambon bilang bukan iman gaba-gaba, tapi betul-betul iman yang sangat kuat, ya. Besi yang sudah ditempa sangat kuat, itu imannya kalau kita menjadi seorang murid, ya. Coba kita baca di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Misi kedua adalah rasul. Dan setelah memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan otoritas atas semua orang najis kepada mereka untuk mengusir roh itu dan menyembuhkan segala penyakit dan semua kelemahan tubuh. Dan inilah nama-nama ke-12 murid rasul itu. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemimpin cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus yang disebut Tadeus, Simon orang Kanaan, dan Judas Iskariot yang makan minyak nanti. Oke, Bapak Ibu, jelas ya. Ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, ada otoritas yang diberikan. Otoritas untuk apa? Menyembuhkan penyakit, mengusir setan, bahkan tertulis membangkitkan orang mati. Itu otoritas yang diberikan, Bapak Ibu. Jadi ada hal spesial yang diberikan oleh guru kita. Namanya juga kita belajar dari guru kita, berarti ilmu itu diturunkan, Bapak Ibu. Tergantung kita. Kalau kita pergunakan hati kita benar, pikiran kita benar, kita sungguh-sungguh dengan guru kita, berarti semua ilmu yang ada di guru kita itu kita serap semua, ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Apa yang diajarkan di dalam firman, karena firman itu adalah Yesua HaMashiach sendiri, maka itu yang harus kita serap dalam kehidupan kita, supaya firman itu bertumbuh dalam hidup kita, ya, dan menjadi berkat, kita mendapatkan mujizat setiap hari, Bapak Ibu. Ya, kemudian yang ketiga, relasi kita sebagai seorang mempelai. Ya, pada saatnya kita akan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus datang, ya, di awan-awan, kita akan terangkat menyambut mempelai kita. Ya, karena kenapa? Pintunya sudah terbuka untuk kita diundang masuk di dalam perkawinan, di dalam perjamuan dengan anak domba Bapak Yahweh, ya. Itu berarti tiket yang tadi kita pegang, undangan yang kita pegang, nih perbuatan benar kita, perbuatan kudus kita, itu tiket kita, itu undangan kita. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lihat, oh iya, dia lagi pegang undangan yang saya bagikan, ya. Tidak hilang, tidak terlepas, tidak rusak. Kalau hilang, terlepas, rusak, berarti Anda bukan jadi orang-orang yang benar. Itu berarti akibatnya kita tinggal. Karena ada cacat. Ketika kita dipanggil oleh Yesus di awan-awan, itu berarti tidak ada cacat. Ya, kita pasti diubahkan tubuh kita memakai kain lenan halus yang putih. Ya, kita akan duduk satu meja besar. Kita tidak tahu gambarannya seperti apa, ya. Tapi pasti itu sangat banyak orang, Bapak Ibu. Sangat banyak orang. Bayangkan dari zaman Adam sampai zaman sekarang. Itu berapa juta orang? Ya, ratusan juta mungkin, Bapak Ibu. Orang-orang benar, tapi orang-orang yang tidak benar lebih-lebih banyak lagi, ya. Karena yang tadi firman bilang apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya, sedikit itu kita bagian di dalamnya. Amin. Kan, Bapak Ibu, kita yang terpilih, Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi seorang mempelai, apa ya tahapannya, Bapak Ibu? Menjadi bagian dari komunitas orang percaya. Kita sudah ada dalam tempat yang benar. Bukan soal organisasinya, tapi kita berkumpul, frekuensi kita semua adalah orang-orang benar yang menyembah Bapak Yahweh dalam Yesua HaMashiach.
Jadi bersyukur kalau kita semua berkumpul di sini Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, pasti menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada ilah-ilah lain, ya. Cuma Tuhan Yesua saja. Kemudian yang ketiga, menjalani hidup dengan ketaatan akan Torah. Satu saya mau bilang Bapak Ibu, kalau tidak menjalankan Torah, jangan harap kita bisa disambut oleh Tuhan Yesus di awan-awan. Jangan harap Bapak Ibu, ya. Torah itu banyak dan sebenarnya sangat simpel kalau kita melakukan. Ya? Jangan membunuh, jangan mencuri, menghormati orang tua, ya. Jangan menyembah ilah-ilah. Sebenarnya gampang-gampang saja. Tapi kadang-kadang sulit dilakukan, bahkan untuk para penyembah Bapak Yahweh sendiri. Karena kenapa? Ada desakan-desakan dari pihak luar. Kadang-kadang kita malu, kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita tidak mau dibenci oleh orang, lalu kemudian kita kompromi. Ya Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus ajarkan kita tidak boleh kompromi, apalagi dengan iman kita. Makanya kemarin saya kasih warning, jangan mengucapkan selamat Natal. Ya, karena itu bukan perayaan kita, itu perayaan pagan. Perayaan kita di perayaan Pondok Daun atau perayaan Sukot. Ya, tapi kadang-kadang seperti tadi Bapak Icat bilang, kalau tamu sudah datang kasih tangan, ya sudah, kita tidak mungkin semuanya tangan kan, kasih, tapi tidak mengucapkan apa-apa. Ya, itu prinsipnya. Tapi bukan kita dengan sengaja. Itu kita lagi melaksanakan Torah untuk tidak kompromi soal iman. Soal toleransi kita bisa kompromi. Kita membantu sesama kita, ya, dalam komunitas, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan RT, di dalam lingkungan masyarakat Kota Ambon atau Maluku. Tapi untuk iman kita tidak bisa kompromi atau toleransi. Ya, karena kalau sampai kita kompromi atau toleransi, itu kejijikan di hadapan Bapak Yahweh. Jangan sampai undangan kita yang tadi sudah dibagikan, diundang tapi kita tidak mau. Ya, Firman tadi bilang diundang tapi kita tidak mau datang. Kalaupun kita datang, kita tidak pakai baju pesta, kita diusir, dicampakkan, dan terjadi irtakiyi. Itu berarti tempatnya di mana? Di neraka, Bapak Ibu. Nah, pegang undangan itu baik-baik, ya. Kita taat Torah, berarti jaminan kita pasti bersama-sama dengan Yesua. Yang keempat, fokus pada hubungan pribadi atau hubungan intim dengan Tuhan. Ya, makanya saya tadi tanyakan, sepanjang 2024 ini, kita punya hubungan intim dengan Tuhan itu seperti apa? Suam-suam kubu atau benar-benar intim? Ya, mungkin ada yang jarang baca kitab suci, ada yang jarang berdoa, ya, ada yang jarang beribadah. Kalau beribadah kita masih bisa toleransi karena ada saudara-saudara kita yang juga kerja, ya. Tapi saya yakin hatinya tetap kepada Bapak Yahweh. Ya, jadi hubungan intim kita ini yang menentukan kita bisa terangkat. Ya, kita bukan lagi pengikut, kita bukan lagi murid, tapi kita sudah menjadi mempelai. Dalam posisi ini berarti sudah jadi mempelai. Itu berarti sudah ada ikatan suami istri. Ibarat dunia punya bahasa ikatan suami istri. Itu berarti kehidupan kita selama-lamanya dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita coba baca di Efesus 5 ayat 25 saja. Efesus 5 ayat 25 berbunyi, para suami kasihilah istrimu masing-masing sebagaimana pula Mesias telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya sendiri bagi dia. Ya, kalau kita dengan kita punya pasangan, apa saja kita mau lakukan, ya. Kalau bahasa biasa orang pacaran, tai kambing rasa coklat, tapi coba rasa tai kambing pasti tidak enak. Ya, itu istilahnya saja Bapak Ibu. Tapi prinsipnya begini, istilah itu dipakai apa saja untuk kita punya pasangan, kita lakukan Bapak Ibu. Nah, apa saja untuk Yesua, itu juga harus kita lakukan. Yesua mau A, kita ikut A. Yesua mau B, kita ikut B. Jangan sampai Yesua mau A, kita serong ke C atau ke D, ya. Makanya nanti kita salah jalan Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang pasangan kita inginkan, itu yang pasti kita laksanakan. Apalagi yang menjamin kita, pasangan kita adalah yang memberikan keselamatan untuk kita. Pasangan di dunia tidak bisa memberikan keselamatan, ya. Orang tua tidak bisa menyelamatkan anak, anak tidak bisa menyelamatkan orang tua, ya. Suami tidak bisa menyelamatkan istri, istri tidak bisa menyelamatkan suami, ya. Masing-masing sendiri dengan
Bapak Yahweh. Dia yang punya iman yang bisa menyelamatkan. Keputusan terakhir nanti di Bapak Yahweh. Pada saat sangkakala berbunyi, siapa yang terangkat berarti dia yang layak di hadapan Bapak Yahweh. Ya. Nah, kesimpulannya seperti apa Bapak Ibu? Kesimpulannya, kalau dalam tingkat hubungan pengikut yang tadi saya jelaskan itu luas, ya. Bisa dia 50% ikut, 50% tidak ikut karena berbagai hal. Kalau murid, dia lebih intensif. Lalu kalau mempelai, dia lebih menyangkut dengan pribadi, ya. Karena ini bukan dua lagi, sudah menjadi satu. Kalau kita sudah menjadi mempelai, bukan lagi dua, tapi menjadi satu. Kemudian soal fokus, pengikut itu menerapkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gurunya atau oleh orang yang mengajar dia. Nah, murid itu dia semakin pembelajaran, ya. Dia mengikuti pembelajarannya secara khusus. Lalu kemudian mempelai menyangkut dengan hubungan yang secara pribadi, hubungan yang secara intim dengan pasangannya. Lalu kemudian tujuannya apa? Untuk pengikut itu menyebarkan kasih, ya. Sementara murid menjadi seperti Yesua yang diajarkan yang tadi dibilang bahwa guru kita itu menjadi teladan kita, ya. Yesua bilang, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Sekarang kita jadi murid, sebentar lagi kita sudah menjadi mempelai. Secara alam roh kita sudah menjadi mempelai Yesua. Tinggal waktunya saja kita terangkat, ya. Lalu mempelai menjadi satu dengan Yesua. Yang tadi saya katakan, ya, Yesua di dalam kita, kita di dalam Yesua. Apa yang kita lakukan jangan sampai mencemarkan nama Yesua. Ya, apa yang kita lakukan harusnya memberikan pujian bagi Yesua. Bahwa ketika Yesua melihat kita melakukan hal yang benar, maka kita juga menjadi anak kesayangan. Oh, ini kekasih saya yang luar biasa. Tidak mungkin kita mau punya kekasih yang setiap hari kita tidak enak saja, tidak enak hati, ya. Kekasih yang setiap hari bertengkar terus, ketika pacaran bertengkar terus. Entar kalau masuk di rumah tangga bagaimana lagi kalau baru dari pacaran saja sudah bertengkar, ya. Yesua tidak mau kita seperti itu Bapak Ibu. Kita masuk sebagai pasangan suami istri mempelai, kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan, ya, menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan perkawinan di bangsa Yahudi, dia tidak beda-beda jauh dengan orang Ambon. Tidak beda jauh dengan orang Ambon. Nah, ketika ada ikatan pertunangan, itu berarti sudah ada disepakati oleh kedua orang tua, ya, kedua orang tua. Orang tua dari perempuan, orang tua dari laki-laki. Kadang-kadang kalau tidak sepaham, kadang-kadang orang tua juga tidak setuju. Tapi saya percaya dalam fungsi spiritual orang tua pasti setuju, ya. Bapak Yahweh setuju kita menjadi mempelainya Yesua, ya. Nah, untuk menjadi seorang mempelai, apalagi laki-laki, ya, kita biasa bayar harta. Orang Ambon bilang bayar harta. Kalau di Ambon apa, kain om, kah? Kain om itu. Nah, itu kita harus bayar harta Bapak Ibu. Nah, bagaimana Tuhan Yesus membayar harta untuk kita? Dia datang ke dunia, dia menebus harta itu, mahar itu dengan darahnya. Kalau tidak, dia tidak bayar harta, tidak bayar mahar, tidak bayar dengan darahnya, kita tidak mungkin diselamatkan Bapak Ibu. Ya, itu dia punya perumpamanya seperti begitu. Jadi apa yang digambarkan oleh orang Yahudi itu sebenarnya menceritakan tentang proses kita menjadi mempelai dengan Yesua HaMashiach. Nah, kemudian hal yang kedua setelah kita bertunangan, ya Bapak Ibu, kita bertunangan, lalu pada saatnya hari yang ditentukan para mempelai datang, ya. Para mempelai datang, kalau di Yahudi sana datang dengan iring-iringan obor, ya, dengan gendang dan kecapi semua dijemput. Jadi dengan pasukannya semua. Betul Bapak Ibu, di Ambon seperti itu. Kalau di Ambon kadang-kadang tutup buang, ya, mau pergi jemput mempelai pria dengan tutup buang, jemput para mempelai perempuannya. Sama seperti Yesua, ketika dia datang di awal-awal menjemput kita itu dengan para barisan dari Malak, dari Samaim, ya. Betapa luar biasanya kita kalau kita jadi para mempelai Yesua. Kita tinggal tunggu saja, tiba-tiba kita terangkat, Yesua datang dengan para Malak dari Samaim bersorak-sorai, menyambut kita luar biasa Bapak Ibu, ya.
itu berarti kita mempelainya yang sangat-sangat spesial di hadapan Bapak Yahweh. Nah, kemudian dalam tahapan ketiga Bapak Ibu, ketika pesta pernikahan itu sendiri bisa berlangsung berhari-hari, ya, dalam makna spiritualnya Bapak Ibu. Kalau Yesua sudah datang dan kita terangkat, kita sementara makan perjamuan, itu perjamuan berhari-hari. Sementara di dalam dunia ini lagi masa tribulasi, lagi masa kesusahan. Orang-orang lagi susah. Berapa tahun? 3,5 tahun. Itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Sementara kita lagi senang-senang makan di rumah pesta. Kita lagi makan di rumah pesta. Baru yang pimpin ini langsung Yesus sendiri yang pimpin. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Saya bayangkan saya punya bulu kuduk sudah berdiri, ya. Bagaimana kita berhadapan langsung dengan Yesus. Yesus di kepala meja, lalu kita di barisan pinggir-pinggir Bapak Ibu. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu kalau mau seperti itu, jadilah orang yang benar, ya. Nah, karena ketika kita makan perjamuan dengan Yesus di dalam pesta perkawinan, bukan hanya kita yang makan, ya. Para mempelainya yang dari perjanjian lama, nah, yang tadi saya bilang dari zaman Adam, yang memang hidupnya orang benar, itu juga sama-sama dengan kita Bapak Ibu, ya. Di firman bilang yang terangkat duluan itu yang di dalam kubur, baru kita yang menyusul, ya. Oleh karena itu hidup benar, supaya benar-benar kita sama-sama dengan para mempelai zaman dulu yang dinyatakan oleh Bapak Yahweh sebagai orang-orang yang benar, yang layak untuk datang ke pesta pernikahan dan yang layak untuk makan perjamuan dengan Yesua. Ya, kalau kita makan perjamuan, kita bisa tahu, oh ini Adam, oh ini Abraham, ini Ishak, Yakub, oh banyak sekali, Henok, ya, Elia, Musa. Oh ini luar biasa. Kita lihat orang-orang dari zaman dulu, karena pasti di suatu tempat yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin gambarannya seperti begini Bapak Ibu. Mungkin gambarannya seperti begini. Ya, ketika kita duduk, para malaikat semua bernyanyi, bersorak-sorak. Kita sementara makan perjamuan di kepala meja sana, kita tidak dapat lihat secara muka, tapi kita lihat cahaya yang luar biasa daripada Tuhan kita. Ya, mungkin kita akan duduk seperti begini. Entah itu makanannya seperti apa Bapak Ibu, saya juga tidak bisa bayangkan. Ya, tapi pasti enak-enak. Kalau di dunia saja makanan di rumah orang kaya saya enak-enak, apalagi di Samaim, pasti kita makan lebih enak, ya. Gergalan saja sudah di atas berlian dan emas, apalagi makanannya, ya. Apalagi makanannya. Nah, dia akan digambarkan di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9, ya. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Dan aku mendengar seperti suara gemuruh orang banyak, dan seperti desau air bah, dan seperti bunyi guntur yang keras yang mengatakan, haleluya, Yahweh Elohim penguasa semesta memerintah. Marilah kita bersukacita dan marilah kita bersukaria, dan marilah kita memberikan kemuliaan kepadanya, sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba, dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya, dan kepadanya dikaruniakan agar memakai kain lenan yang halus, bersih dan bercahaya, karena kain lenan yang halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan dia berkata kepada aku, tuliskanlah, berbahagialah dia yang dipanggil di dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba. Dan dia berkata kepadaku, perkataan Elohim ini adalah benar. Amin. Ini Yohanes menggambarkan posisi saat nanti kita makan perjamuan dengan Yesus. Ya, jadi persiapkan diri kita baik-baik. Kita tunggu dipanggil. Ya, dipanggil ketika sangkakala berbunyi, maka yang tinggal hanya baju kita, yang tinggal hanya emas berlian kita, yang tinggal hanya rumah kita, motor kita, mobil kita. Kita sudah dengan pakai pakaian lenan halus putih bercahaya. Ini yang kita duduk seperti begini Bapak Ibu. Ya, kita duduk dengan tubuh kemuliaan. Nah, oleh karena itu, seperti yang tadi saya singgung di awal Bapak Ibu, tinggal beberapa hari lagi, ya, kita memasuki tahun 2025. Nah, untuk kita mau sampai di tahap menjadi seorang mempelai Bapak Ibu, ya, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Menurut Bapak Ibu, kita makan buah-buah itu sehat tidak? Sehat, ya. Nah, saya ada punya 10 buah yang sehat yang Bapak Ibu harus makan
supaya Bapak Ibu bisa mencapai standar sebagai seorang mempelai. Ya. Yang pertama, buah yang pertama Bapak Ibu, buah markisa. Ya, sudah pernah rasa buah markisa Bapak Ibu? Belum pernah, saya juga belum pernah. Ya, buah markisa. Markisa artinya mari kita sabar. Ya, jangan terlalu egois menyikapi segala sesuatu. Pahami dulu baru respon. Jangan terburu-buru. Itu buah markisa Bapak Ibu. Buah yang kedua, yang paling enak, saya sudah rasa, stroberi. Ya, stroberi itu apa? Selalu baik dalam bertindak. Ya, bersabar, berpikir dulu, baru berbuat. Ya, jangan sampai kita sudah berbuat tapi kita pikirannya terlambat. Ya, berpikir dulu baru berbuat. Yang ketiga, yang biasa kita makan, jeruk. Ya, jeruk. Jeruk itu apa? Jangan berprasangka buruk. Ya, itu jeruk. Ya, jangan cepat memvonis orang tidak baik dalam berpikir sebelum kita mengetahui akar permasalahannya. Ya, itu buah yang keempat. Buah yang kelima, ini terkenal di Ambon, namanya pisang. Ya, buah pisang, pantang iri, sombong dan angkuh. Ya, jadi kita tidak boleh pamer dan ingin dipuji lewat penampilan untuk dihormati oleh orang lain. Itu pisang. Lalu yang keenam, ada anggur, buah anggur Bapak Ibu. Anggur itu Anda gemar bersyukur. Ya, segala sesuatu atas hikmat yang ada, jangan kita bangga, jangan kita sombong, karena segala sesuatu itu hanya titipan. Harta kita hanya titipan, kelebihan kita hanya titipan, talenta kita hanya titipan. Suatu saat semua diambil. Ya, jadi kita makan anggur, kita bersyukur saja dengan apa. Kemudian yang ketujuh, buah yang ketujuh, ini enak juga, namanya melon, buah melon. Buah melon itu menolong orang lain. Ya, jadi kita ikut prihatin atas kesusahan atau kita berempati untuk membantu orang lain untuk keluar dari masalah. Itu yang namanya kita bertoleransi. Ya, kita bisa berkompromi karena itu tidak menyangkut dengan iman tapi perbuatan kita. Nah, yang ke-8 ada buah tomat. Ya, buah tomat ini sehat Bapak Ibu juga. Kalau makan terus juga sehat. Tomat, tidak ada kata malas. Tidak ada kata malas untuk baca Alkitab atau kitab suci. Tidak ada malas untuk berdoa. Tidak ada malas untuk beribadah. Ya, tidak ada malas untuk berbuat benar. Ya, itu yang harus kita makan. Salah satunya tomat. Lalu kemudian yang ketiga, ini mungkin bukan buah, tapi kayaknya umbi-umbian. Talas, namanya talas. Di sini bilang apa? Ada singkong ya, ada petatas. Nah ya, jadi talas, tidak ada kata malas. Kemudian yang ke-10 yaitu buah mentimun. Kalau orang Ambon bilang apa? Papinyo. Mentimun, menuntut ilmu, tidak banyak melamun. Nah begitu. Jadi tetap belajar mengasah otak dan bermanfaat supaya kita jangan lupa, kita jangan ditipu, kita jangan menjadi orang yang hanya tulus tapi juga harus cerdik, ya. Karena firman bilang apa? Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oleh karena itu mari kita belajar sama-sama makan 10 buah ini supaya kita bisa menjadi mempelai Yeshua HaMashiach. Demikian firman Bapak Yahweh memberkati. Mari kita berdoa.